Setelah jatuhnya pemerintahan Afghanistan yang didukung oleh Amerika Serikat pada Agustus 2021, Taliban kembali berkuasa setelah hampir 20 tahun berada di luar kendali pemerintahan negara tersebut. Dengan cepat, mereka tidak hanya merebut kekuasaan politik, tetapi juga membangun kembali struktur militer yang kini menjadi salah satu fokus utama mereka. Namun, bagaimana sebenarnya kekuatan militer Afghanistan di bawah kendali Taliban? Mari kita bahas secara mendalam. Militer Taliban dikenal dengan organisasi yang fleksibel, namun disiplin. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok yang seringkali bertindak semi-otonom di bawah kepemimpinan lokal. Namun, sejak kembali berkuasa, Taliban berupaya memperkuat struktur sentral mereka dengan membentuk pasukan elit, seperti unit Badri 313. Unit ini disebut-sebut sebagai pasukan khusus Taliban yang dilatih dengan standar lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Batalion Badri 313 adalah unit pasukan khusus yang dimiliki Taliban. Nama Badri diambil dari pertempuran Badar dalam sejarah Islam, yaitu pertempuran pertama Nabi Muhammad SAW melawan kaum Quraisy pada tahun 624 Masehi. Angka 313 merujuk pada jumlah pasukan Muslim yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Batalion ini menjadi simbol kebanggaan bagi Taliban sebagai representasi kemampuan militer modern mereka. Batalion Badri 313 memainkan peran penting dalam perebutan Kabul pada Agustus 2021. Mereka memimpin operasi untuk menguasai lokasi strategis di ibu kota termasuk Bandara Internasional Kabul. Penampilan mereka yang disiplin dan dilengkapi dengan perlengkapan modern menonjol di tengah kekacauan penarikan pasukan Amerika. Jumlah personel Batalion Badri 313 tidak diketahui secara pasti karena Taliban tidak pernah memberikan angka resmi yang rinci tentang kekuatan militer mereka. Namun, berdasarkan laporan dan analisis militer dari berbagai sumber, diperkirakan jumlah anggota Batalion Badri 313 berkisar antara 600 hingga 1.500 personel. Kekuatan militer Afghanistan di bawah kendali Taliban adalah hasil gabungan dari warisan peralatan militer modern yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat dan NATO, serta senjata tradisional yang telah lama digunakan oleh kelompok ini selama konflik. Ketika Amerika Serikat dan pasukan koalisinya meninggalkan Afghanistan, mereka meninggalkan sejumlah besar peralatan militer, mulai dari kendaraan lapis baja, helikopter, pesawat udara, senjata api modern, serta sistem artileri. Selain itu, menurut laporan, Taliban juga mendapatkan akses ke peralatan militer yang sebelumnya digunakan oleh militer Afghanistan. Taliban mendapatkan ratusan kendaraan Humvee dan MRAP yang dirancang untuk bertahan dari serangan ranjau dan bom improvisasi. Kendaraan ini kini digunakan dalam patroli militer dan operasi keamanan. Selain itu, Taliban juga memiliki beberapa tank T-55 dan T-62 dari era Uni Soviet. Salah satu keuntungan besar Taliban adalah akses ke aset udara yang ditinggalkan oleh militer Afghanistan. Beberapa di antaranya helikopter UH-60 Black Hawk yang jadi salah satu aset paling canggih yang kini dikuasai Taliban. Selain itu ada helikopter Mi-17 buatan Rusia yang cukup familiar bagi Taliban, mengingat mereka telah menggunakannya selama bertahun-tahun. Mi-17 lebih sering digunakan untuk transportasi. Taliban kini juga memiliki senjata seperti howitzer D-3122 mm. Artileri ini banyak digunakan dalam konflik sebelumnya dan kini berada di tangan Taliban. Selain itu, Taliban kini memiliki mortir dari berbagai kaliber dan senjata anti pesawat portabel seperti Zu-23. Dalam beberapa tahun ke depan, masa depan militer Taliban akan bergantung pada kemampuan mereka untuk mengelola sumber daya yang ada, melatih personel mereka, dan menghadapi tantangan dari dalam maupun luar negeri. Namun, dengan tekanan internasional yang terus meningkat, sulit untuk memprediksi apakah Taliban dapat mempertahankan dan memperkuat kekuatan militernya atau justru akan menghadapi keruntuhan internal akibat konflik dan isolasi global.